Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, ya, kembali kita melanjutkan silsilah fikih yang alhamdulillah kita saat ini sedang membahas bab tentang az-zakah, bab tentang zakat, ya. Dan alhamdulillah di pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang bab zakatul fitri, bab tentang zakat fitri. Zakat fitri ini kebanyakan orang ya keliru dalam menamai zakat fitri ini dengan nama zakat fitrah. Zakat fitrah ini tidak dikenal oleh para ulama di penamaan zakat fitrah, ya wallahu a'lam. Yang banyak adalah atau yang terkenal atau yang ada adalah zakatul fitri. Fitri ini adalah berbuka, karena memang zakat ini dibayarkan, ya, ditunaikan ketika saat Idul Fitri, saat berbuka saum, saat tidak lagi melaksanakan saum, ya, maka disebut zakatul fitri, ya, demikian. Kemungkinan juga mungkin ya disebutkan fitrah oleh sebagian ulama atau ustadz-ustadz di Indonesia, ya, karena memang mungkin untuk menyucikan jiwa pembayarnya atau jiwa orang yang membayar zakat ini. Karena di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya zakatul fitri, ya, tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Bahwasanya zakatul fitri itu adalah tuhratan, penyuci bagi orang yang saum, maka disebut zakatul fitrah. Tapi sekali lagi, ya, yang dikenal oleh para ulama yaitu zakatul fitri, zakat fitri, ya, zakat fitri, ya. Wallahu alam, ya. Kemudian selanjutnya hukumuha, bagaimana hukumnya? Hukum zakat fitri ini, pertama, ini adalah wajibatun, wajib. Zakat fitri adalah hukumnya wajib. Bagi siapa? Ala kulli man wajada yaumal id. Bagi setiap orang, ya, yang mendapatkan, yang bertemu dengan yaumal id, pada hari id. Walailatahu, dan malamnya. Jadi pada hari atau malam malam id itu. Jadi misalnya begini, orang yang lahir, ya, sehari sebelum Idul Fitri, maka dia wajib untuk membayar zakat atau dibayarkan zakat fitrinya, begitu, ya. Nah, misalnya ada orang yang akan meninggal, sebelum meninggal, dia meninggalnya tanggal 1 Syawal siangnya. Maka dia wajib membayar zakatul fitri karena dia meninggal sebelum atau ketika menemui Idul Fitri, ya, maka ini wajib zakat, ya. Taib. Kemudian so'an fadilan, satu sok, ya, satu sok fadilan, ya, kelebihan, yaitu dari kelebihan ankutihi, kelebihan makanan pokok, dari makanan pokoknya, waquti iyalihi, dan makanan pokok keluarganya, wa hawaijihi al-asliyah, dan kebutuhannya yang pokok. Jadi intinya satu sok dari makanan pokoknya, begitu, ya. Nah, tadi saya sedikit, ya, ini tentang bagi orang yang mendapati yaumal id itu, maka dia wajib membayar zakat. Nah, ini ulama khilaf tentang janin, ya. Tentang apa? Janin. Apakah dia dibayarkan zakatnya atau tidak? Yang belum lahir di dalam perut, ya. Ini ulama khilaf apakah dibayarkan atau tidak. Kan tetapi yang jelas bahwasanya janin ini adalah tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diperintahkan untuk membayar zakat, ya. Yang ada adalah di zaman Utsman. Jadi Utsman bin Affan, ya, asar beliau memerintahkan orang yang
memiliki janin ya, memiliki bayi ya yang masih di dalam kandungan untuk membayarkan zakatnya ya. Maka ulama berpendapat bahwa mustahab, dianjurkan. Nah, dianjurkan untuk membayarkan zakat bagi janin yang masih dikandung ya. Khususnya kata Syekh Utsaimin, apabila janin itu sudah berusia 4 bulan atau ketika ruhnya ditiup, maka dibayarkan zakatnya. Ini untuk orang yang janin ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri so'an min tamrin, 1 so' dari tamr. Tamr itu apa? Kurma. 1 so' dari kurma ya. Was'auso'an min syairin, atau 1 so' dari gandum, 1 so' gandum ya. Alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa ya, bagi hamba ya, bagi hamba sahaya. Maka hamba sahaya pun walaupun dia tidak memiliki harta, maka dibayarkan. Ini wajib dibayarkan oleh siapa? Oleh tuannya, begitu ya. Maka ketika anak kecil pun dibayarkan ya, sebagaimana kata Nabi SAW ya, alal abdi wal hurri, baik hamba sahaya maupun orang yang merdeka gitu. Wa zakari wal unsa, baik yang laki-laki maupun perempuan. Kemudian wasoghiri wal kabir, dan anak kecil maupun orang yang sudah dewasa. Maka ini wajib seluruhnya ya. Anak kecil juga wajib membayar zakat. Kalau dia tidak mampu membayar zakat sendiri, maka dibayarkan oleh orang yang menanggung nafkahnya ya, seperti istri ataupun misalnya anak gitu ya. Maka yang menanggung zakat fitri adalah suaminya ya. Demikian. Jadi sekali lagi, wajib ya bagi orang yang mendapatkan atau yang bertemu dengan yaumul id, pada hari id atau malam idnya. Berapa? 1 sok ya, 1 sok dari kelebihan makanan pokoknya ya. Janin apa tadi? Maka itu adalah mustahab, dianjurkan untuk dibayarkan apabila dia sudah tertiup ruh di dalamnya, yaitu 4 bulan ya. Wallahu alam. Demikian kata para ulama. Kemudian waktunya. Kapan waktu harus dibayarkan ya? Pertama, ini kata para ulama, waktul jawaz. Ada yang disebut dengan waktul jawaz, waktu boleh. Waktu boleh. Kapan waktu boleh? Yaitu qablal id biyaumin aw biyaumaini. Yaitu sebelum hari id, yaitu 2 atau 1 hari. 1 hari atau 2 hari. 1 sampai 2 hari sebelum id. Nah, berarti kalau di Ramadan berarti tanggal 29 atau 30 Ramadan ya, maka ini waktu boleh menurut mazhab Hambali. Selain itu maka tidak boleh ya. Selain sebelumnya berarti tanggal 27, 28, 26 itu tidak boleh menurut mazhab Hambali. Tapi menurut mazhab Syafi'i ya, ketika awal bulan Ramadan itu sudah waktu jawaz. Waktu boleh itu dari awal bulan Ramadan ya. Imam Abu Hanifah mengatakan boleh setahun. Setahun sebelumnya boleh dibayarkan zakatul fitri ya. Nah, tapi mazhab Hambali ya mengatakan sehari atau 2 hari sebelum waktu id ya, sebelum waktu id. Ini waktu zawaj. Waktu jawaz adalah waktu boleh menunaikan. Yang kedua, waktu wujub, waktu wajib. Kapan wajibnya? Waktu wajibnya adalah ketika biguru bisyamsi lailatal id, ketika matahari terbenam pada malam id. Jadi malam ketiga ya, malam 1 id atau salam 1 Syawal. Misalnya tanggal 30 Ramadan ya. Nah, ketika kita berbuka di akhir, nah inilah awal waktu Syawal. Nah, ini waktu wajib untuk menunaikan zakatul fitri ya. Jadi kita bayarkan di malam hari malam id. Nah, itu waktu wajibnya. Waktu jawaznya, waktu bolehnya sehari atau sampai 2 hari sebelum id. Kemudian waktul afdoliyah, waktu afdol, waktu yang paling utama, yang paling bagus, yang paling baik kapan ketika kita membayarkan zakatul fitri itu adalah yaumal id qabla shalah, pada hari id ya, sebelum sholat. Maksudnya berarti kalau sholat jam 6 pagi misalnya pagi, nah sebelum sholat sesaat, yaitu kapan? Ba'da subuh atau ba'da fajar. Ini waktu afdol, waktu yang paling utama untuk membayarkan zakatul fitri ya. Demikian. Kemudian selanjutnya ada waktul karohah. Waktul karohah adalah waktu yang
dibenci, waktu makruh. Kapan waktu makruh ini? Adalah yaumal id ba'da sholah, pada hari id setelah sholat. Ini menurut mazhab Hambali. Waktu karohah adalah yaumul id ba'da as-sholah. Satu lagi adalah waktu qada. Waktu qada ini adalah ba'da yaumil id, setelah hari id. Berarti esoknya. Kalau ini masih tanggal 1 tapi setelah sholat, ini namanya waktu makruh. Kalau waktu qada ya berarti dia membayar zakatnya qada ya, bukan ada ya. Ini adalah 1 hari setelah Idul Fitri, berarti tanggal 2. Nah, tanggal 2 dia baru bayar, maka ini maksudnya waktu qada ya. Akan tetapi ya sebagai peringatan ya bagi kita bahwasanya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya wa amara an tuadda qabla khurujin nas ila shalah, bahwasanya Nabi memerintahkan zakatul fitri ini ditunaikan sebelum manusia keluar untuk sholat ya. Inilah yang paling utama ya, tadi waktu abdol. Dan kalau misalnya barang siapa yang menunaikan si zakatul itu qabla sholat, maka itu adalah zakat yang diterima. Tapi kalau dia menunaikan zakat fitri ini setelah sholat, maka itu adalah sedekah sunnah, maka tidak dihitung sebagai zakatul fitri. Nah ini hati-hati ya, maka jangan sampai ya membayar zakat fitri ini setelah sholat id ya, karena ini sesuatu yang dibenci ya. Bahkan bisa jadi zakat kita hanya bernilai sedekah tatawu, sedekah sunnah ya. Ini hati-hati. Maka yang paling baik adalah di sini waktu jawaz atau waktu wujub atau waktu afdol. Ini yang paling utama ya. Wallahu a'lam. Demikian. Nah, kemudian sedikit saya tambahkan ya. Nah, ini kepada siapa kita berikan begitu ya? Apakah kepada amilin? Nah, kita ini di Indonesia ada yang harus diseluruskan ya. Ada amilin, ada panitia zakat. Nah, ini harus dibedakan antara amilin dengan panitia zakat. Kalau amilin ini yang diangkat oleh pemerintah secara resmi. Memang pekerjaannya memang setiap saat itu amilin sebagai pengumpul pengumpul zakat. Setiap saat itu ngumpulin zakat, setiap harinya ngumpulin zakat. Nah, ketiap individu. Maka ini namanya apa? Amilin. Maka kalau di kita ini adalah Baznas ya, kemudian Laz, lembaga amil zakat ya, di kabupaten, di mana di kota dan lain sebagainya. Nah, inilah mereka ini amilin. Nah, kalau kita membayarkan kepada amilin ya, misalnya zakatul fitri kepada amilin, kemudian 3 hari sebelum id, maka ini tidak sah menurut mazhab Hambali. Kenapa? Karena waktu jawaz ini sehari atau 2 hari sebelum waktu id. Maka 3 hari kalau dibayarkan ke Baznas menurut mazhab Hambali tidak sah. Tapi menurut mazhab Syafi'i sah karena 1 bulan ketika awal Ramadan ini boleh dibayarkan ya. Ini jadi kalau kita membayarkan ke amilin berarti kita sudah menunaikan zakat ya, kita menunaikan zakat. Tapi kalau ke panitia, misalnya panitia masjid ya, bentukan ini bukan amilin, tapi mereka itu adalah sebagai wakil dari kita, wakil kita. Jadi kalau misalnya begini, panitia ini ya mengumpulkan zakat ya dari awal Ramadan, kita berikan kepada panitia ini tanggal 1 Ramadan misalnya, kan begitu ya. Nanti panitia membagikan kepada fakir miskin ya, kepada orang yang berhak itu pada saat misalnya subuh sebelum sholat id. Maka bagaimana hitungan kita bayar zakatnya? Apakah 1 Ramadan tadi atau sebelum id? Maka sebelum sholat id ini yang dihitung. Kenapa? Karena panitia ini sebagai wakil kita, seperti kita mewakilkan kepada orang lain untuk membayarkan zakat. Nah, dia tidak membayarkan zakat, maka kita belum membayar zakat. Maka hati-hati. Kalau ke panitia harus yang amanah ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita pahami, bagaimana waktu untuk menunaikannya ya. Tapi kalau ke amilin, kalau kita memberikan ke amilin berarti kita sudah membayar zakat sesuai dengan waktu yang kita berikan kepadanya. Begitu ya. Ini perbedaan antara amilin dan panitia zakat ya. Kalau panitia zakat itu wakil dari kita, kalau amilin memang petugas
resmi ketika mereka menerima zakat. Jadi kalau kita sudah memberikan kepada amilin, berarti kita sudah menunaikan zakat kita. Tapi kalau ke panitia belum, sebelum nanti panitia ini memberikan kepada yang berhak, nah baru itulah kita disebut menunaikan zakat ya. Wallahu a'lam. Demikian ya. Nah, kemudian al-mukhraj, apa yang dikeluarkannya, apa yang dibayarkannya, apa, yaitu satu sok. Nah, satu sok ini kurang lebih 4 mud ya. 4 mud itu satu kepal ya, berarti kalau kita mengumpulkan dua tangan, maka itulah 1 mud. Nah, inilah satu sok ini adalah 4 mud. Nah, kalau beras ya kurang lebih sekitar 2,4 atau 2,5 ya, lebih selamat 2,5 kg. Bahkan ada yang sampai 3 kg. Ini lebihnya adalah sebagai sedekah, itu lebih bagus. Itu satu sok namanya ya. Ini kata Nabi SAW, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamrin, 1 sok dari tamar atau dari kurma, gandum dan lain sebagainya. Ini 1 sok apa? Bur ini gandum ya. Bur juga gandum. Kemudian tamar ini kurma. Kemudian syair juga gandum juga ya. Saya wallahu alam perbedaannya apa bur dan syair ini, tapi yang jelas ini adalah masih kategori gandum ya. Kemudian zabib ini anggur yang dikeringkan, anggur kering atau kismis ya. Nah, ini namanya zabib. Atau lagi akot itu adalah keju ya. Jadi susu yang dikeringkan, keju. Nah, jadi 5 asnaf ini, 5 jenis ini yang dibayarkan zakat. Kalau 5 jenis ini ada di kampung atau di negerinya ya, atau ini menjadi makanan pokoknya. Kalau makanan pokok 5 ini, maka ini yang dibayarkan. Tapi kalau tidak ada ya, atau tidak menjadi makanan pokok, maka yang jadikan adalah qutul balad, makanan pokok negeri tersebut. Kalau Indonesia berarti apa? Beras. Nah, beras. Idza adamat al-asnaful khamsah, apabila tidak ada 5 asnaf, 5 bagian ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tidak ada, maka yang qutul balad adalah makanan pokok di negeri yang kita ditinggali ya, demikian. Nah, kebanyakan kita adalah beras. Nah, pertanyaannya, apakah boleh membayar dengan kimah? Kimah itu nilai uang berarti ya. Bolehkah tidak? Nah, ini mazhab jumhur ya, termasuk mazhab Hambali, mengharamkan, tidak bolehkan membayar zakat dengan uang. Tidak boleh. Mazhab jumhur ya, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah mengatakan tidak boleh, bahkan tidak sah membayar zakat fitri dengan uang. Tapi kalau ulama Hanafiyah ya, Imam Abu Hanifah membolehkan zakat dengan uang ya. Kan tapi ini pendapat yang lemah menurut para ulama ya. Jadi yang lebih kuat dan lebih rajih serta lebih selamat adalah membayar zakat fitri itu dengan dengan makanan pokok negeri tersebut, bukan dengan uang ya. Kenapa? Ya karena di zaman Nabi pun ya, di zaman Nabi ada uang. Kenapa tidak dibayarkan zakat fitri dengan uang, tapi dengan 1 sok, dengan satu sok tamar, 1 syair dan lain sebagainya. Kan di zaman Nabi ada emas, ada perak, ada nilai itu, kenapa tidak dinilaikan begitu ya? Nah, maka ini yang lebih mendukung pendapat yang rajih adalah pendapat jumhur, kebanyakan ulama, bahwa zakatul fitri ini adalah dengan makanan pokok, tidak dengan uang ya. Wallahu a'lam ya. Demikian ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, ini tentang zakatul fitri. Kalau ada yang ditanyakan, maka tafadhol, insyaallah mudah-mudahan bisa dijawab ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.